bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan hari ini. Jadi hari ini kita latihan atau BIMTEK Markas Arkas 4.2.5. Hari ini hari terakhir 3 Oktober 2024 ya, di hari Kamis. Jadi udah di sini mewakili Bapak Ariswan karena beliau sedang berhalangan hadir. Hari ini pemateri kita itu yang pertama dari KPMP Ibu Rusdiani. Untuk memberikan materi beberapa jam ke depan mengenai markas arkas ini. Jadi pada Bapak Ibu, pada nanti sesi penjelasan, misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya dengan beliau, atau apa yang mengganjal atau kurang paham tentang markas arkas ini juga bisa bertanya dengan beliau. Masih adakah Bapak Ibu yang di luar? Karena materi kita akan segera dimulai. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya agak mendekat ke Bapak Ibu ya, biar slogannya BPMP itu sekat tak berdekat, dekat tak bersekat layaknya sahabat. Perkenalkan, nama saya Rusdiani dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan hari ini dari 2 hari kemarin juga ditugasi untuk sharing informasi bersama Bapak Ibu Bendahara Bospek jenjang SD di Kabupaten Nusa Tenggara. Kebetulan selama 1 tahun ini saya diamanahi sebagai PIC PDM 3A. Jadi di BPMP itu ada yang namanya PDM, turun program Dikbud yang turunan dari pusat itu. Jadi kita mengawal 12 program prioritas. Salah satunya itu adalah Arkas, Siplah, dan pengelolaan dana Bospek. Nah, kemudian kita langsung saja ya Bapak Ibu, karena waktunya kita terbatas hari ini, jadi kita langsung saja masuk ke materi. Nah, sebelum Bapak Ibu, kan ini mau training 1 ya, sini sudah ada yang aktivasi kertas kerja Bapak Ibu? Belum ya, 2025. Nah, memang ada tahun ini bukan 100 tahun sebelumnya. Jadi kemarin tanggal 31 Agustus 2024 ada yang merangkap sebagai operator dapodik. Kabar yang tidak sedikit bikin bertambah beban nih, karena penganggaran Temin 1 untuk tahun 2025 itu sudah akan menyelaraskan timeline-nya dengan SKPD atau keuangan daerah. Keuangan daerah itu disahkannya RAPD itu, rancangan keuangan daerah itu per tanggal 30 November 2024 untuk tahun anggaran 2025. Anggaran Bapak Ibu masuk ke SIPD, nanti akan dikirimkan melalui markas. Jadi sebelum tanggal 30 November sudah harus disahkan anggaran sekolah tahun 2025-nya. Mengakas Bu. Tidak, saya kemarin ngasih waktunya 30 Desember, ternyata kata Pak Ruswan kemarin di jadwal Pemda SKS itu tanggal 30 November sudah disahkan RAPD-nya. Otomatis Bapak Ibu sebelum tanggal 30 November sudah harus disahkan RKAS-nya. Masih ada 2 bulan. Kemudian ini Bapak Ibu sering pergeseran dan perubahan. Pergeseran biasanya berapa kali dalam setahun? 1 kali. Memang cuma 1 kali aja. Pergeseran beberapa kali. Nah, bagi yang pergeseran yang
beberapa kali. Nah ini nanti di tahun 2025 karena kita mengikuti template-nya SKPD, maka pergeseran kemungkinan hanya akan boleh dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Semester 1 1 kali, semester 2 1 kali. Perubahan 1 kali dalam 1 tahun. Tetap kalau perubahan nggak ada perbedaan. Jadi usahakan ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan anggaran di tahun 2025 itu sudah benar-benar sesuai. Tapi pasti Bu Ai akan ada perubahan, nggak apa-apa. Nanti kita kumpulkan dulu perubahan-perubahan tersebut lalu digeser ketika masuk bulan Maret. Bulan Maret biasanya mulai pergeseran, jadi nanti digeser di bulan Maret dan di semester 2 nanti juga akan ada pergeseran. Sebelum nanti terakhir bisa melakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan aktivasi kertas kerja sejak sekarang ya Bapak Ibu, supaya bisa menyusun anggaran. Nah, kemudian untuk nama kepala sekolah nih Bapak Ibu, selama ini nama kepala sekolahnya Bapak Ibu ganti kah? Kalau misalnya ada yang berubah kepala sekolahnya diganti ya, diedit, dihapus yang lama, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan dihapus, ditambahkan yang baru. Nah, ya kita coba. Ternyata hampir semua sekolah ternyata sama perlakuannya. Ini sama diedit. Ini apa namanya? Ini pian karena nama ini memang Pak Samsuri memang dari kapan? Maret 2024 sampai sini masih sedikit. Masih Pak Samsuri? Oh ya, nggak apa-apa. Ganti Pak Samsuri. Nama kepala sekolahnya diisi, nama bendaharanya NIK-nya diisi, nama kepala sekolah, nama komite, email komite kalau misalnya belum punya bisa dibikinkan email komite. Biar aja yang mengulangkan. Kalau misalnya komitenya memang punya email, minta aja. Kalau misalnya sementara belum ada, pakai email sekolah aja nggak apa-apa. Nah, misal nih Pak Samsuri ini Sidin menjabat sebagai kepala sekolah dari Maret 2024 sampai bulan Februari Pak Samsuri dimutasi, ada lagi di SD Negeri 2 Tanah Abang, misalnya pindah ke SD Negeri 1 Barabai misalnya, Sidin dimutasi bulan Maret otomatis nanti dari bulan Maret seterusnya di SD 2 Tanah Abang berganti jadi PLT misalnya. PLT kepala sekolah per 1 Maret. Per 1 Maret diganti oleh PLT kepala sekolah. SDN 2 Tanah Abang harus menambahkan periode baru kepala sekolah. Bukan dihapus, Pak Samsurinya jangan dihapus. Tapi ditambahkan. Kalau dihapus nanti tanda tangannya kepala sekolah baru bertahan dari Januari sampai Desember. Sementara kalau misalnya ngeprint biasanya kan ada penanggung jawab kepala sekolah. Nah, Pak Samsuri kan bertanggung jawab cuma kepala sekolah yang hanya misalnya Bapak Udin menjabat di Bapak Udin sebagai PLT. Nah, Pak Udin kan cuma bertanggung jawab dari bulan Maret sampai dengan diangkat kepala sekolah definitif yang baru misalnya. Kemudian di SD 1 Barabai, SD Negeri 1 Barabai, Pak Samsuri kan pindah ke SD Negeri 1 Barabai. SD Negeri 1 Barabai berarti juga harus menambahkan periode baru untuk kepala sekolahnya. Jadi ditambahkan dari Maret sampai dengan bulan Desember nanti misalnya Pak Samsuri menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Barabai. Itu tahap 1 dan tahap 2. RKS-nya itu untuk 1 tahun penuh. Nah, harapannya kalau bisa tahap 1 itu dibanyaki aja 50 boleh. 60 misalnya, 60 di tahap 1, 40 di tahap 2. Supaya misal kegiatan itu ternyata dia
menganggarkannya bulan Juli, itu kan sudah tahap 2. Ternyata kegiatannya itu dimajukan di bulan Juni supaya mereka menggeser, dianggarkan saja di bulan Juni seperti itu. Tapi jangan juga yang 80% tahap 1, 20% tahap 2. Saya jangan juga seperti itu ya. Diimbangi 60-40 misalnya, 50-50, 60-40 tahap 1 dan tahap 2. Jadi kalau misalnya di Arkas itu, kalau misalnya kegiatannya nih yang menganggarkan bulan Juni, misalnya apa, kegiatan yang tidak pasti timelinenya, misalnya persami misalnya memang menganggarkan bulan Juni. Ternyata di bulan Mei sudah dilaksanakan persami. Bulan Juni tidak bisa, otomatis kan yang untuk persami karena sudah dianggarkan bulan Juni itu tidak bisa dicairkan dananya, nunggu bulan Juni baru bisa BK-kan kan. Nah makanya kalau mau melakukan pem-BK-an mau tidak mau harus digeser penganggarannya. Nah masalahnya pergeseran cuma terjadi dalam 2 kali dalam setahun nanti. Jadi harus kalau bisa di awal-awal itu kira-kira misalnya persami maju terus nih jadwalnya, ya sudah dianggarkan saja bulan Maret. Kalau misalnya kan menganggarkan bulan Maret, persaminya baru dilaksanakan bulan Juni, nggak masalah, nggak perlu harus digeser. Tinggal BKU-nya disesuaikan sesuai dengan real pembelanjaan untuk kegiatan persami tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalnya menganggarkan di RKS, kalau pelaksanaannya itu dilakukan sebelum tanggal penganggaran itu tidak bisa di BKU-kan. Kalau misalnya pelaksanaannya itu sudah lewat dari tanggal penganggaran itu sudah bisa di BKU-kan tanpa harus menggeser anggaran. Kalau misalnya seperti tadi persaminya dianggarkan bulan Juni, pelaksanaannya bulan Mei, otomatis tidak bisa di BKU-kan. Nunggu bulan Juni dulu baru bisa di BKU-kan. 9,25% aman, masih di bawah 50% dari seluruh pagu anggaran. Nanti aman total pagunya. Nah, yang di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini kan ada terlihat tuh. Nah, honorarium, perjalanan dinas, modal peralatan mesin, modal aset belum dianggarkan, pembayaran jasa dan barang. Bapak Ibu kadang bingung, ini sudah bujurkah, sudah rekeningnya masuk sini, masuk barang, masuk jasa, masuk modal. Di sini bisa Bapak Ibu review. Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sudah menganggarkan, habis sudah anggaran yang sudah dia anggarkan, dia ini sudah merencanakan untuk membeli laptop 2 buting misalnya. Pas dia review, kenapa persentasi modal peralatan mesinnya itu tidak sampai 50%, tidak sampai 30%, cuma 15% misalnya. Padahal saya beli laptop 2 dan itu memakan banyak anggaran. Nah, tapi barangnya ternyata banyak di sini. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat. Mencurigakan kan itu, dia mau menganggarkan laptop sudah, tapi modal belanja modalnya presentasinya sedikit dibandingkan presentasi barang. Nah, itu bisa pihak cek kembali apakah sudah benar termasuk ke dalam rekening barang ya untuk pengadaan laptop tadi. Ini sesi untuk materi terkait dengan penganggaran PMIN 1 di atas 4. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan terkait dengan HPP. Ini sudah tidak ada yang didiskusikan lagi ya Bapak Ibu ya? Yakin tidak ada lagi yang ingin tanyakan? Ini kalau Bapak Ibu perlu baterainya bisa di scan sambil menunggu dengan materi selanjutnya. Apakah sudah mulai pencerahannya sudah lumayan ya daripada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat lah, berkumpul dalam rangka apa nih? Ada bintik, ada pengaruhnya lah, bertukar pendapat, bertukar ilmu, karena kami ini kayak sama aja kita pada belajar juga. Mungkin kita bisa buat kian arkas belum ada menjadi arkas. Nah itu cuma sedikit menerangkan apa yang ada pada kami yang diberikan semalam di BPMP. Yang ulun hormati Bu Husna Rusdulani dari BPMP Kalimantan Selatan. Oke. Yang ulun hormati nih kasih bidang SD dan stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk berpandir di muka pada dunia. Kemudian yang ulun hormati Bapak Ibu Bendahara Bus Sekolah Dasar. Ini walaupun banyak orang yang tahu sudah bikin angkat tahu ada makanan gini. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah. Hari ketiga ini hari tercepat untuk pulang, mohon maaf karena ada kegiatan lagi, aulanya hendak dipakai, mohon maaf banget untuk mereka. Karena yang sebelum-sebelumnya itu pulang di atas jam 2. Jadi terima kasih sekali lagi. Karena acara telah selesai, Bapak Ibu boleh kembali, anak bulik silakan, anak kembali ke sekolahnya bisa. Kembali ke sekolah apa mah? Kembali ke sekolah. Boleh diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.